Nah, bicara tentang ini nih soal hidup kaya pasti kan menyenangkan ya. Tapi ini nih, ada satu orang miliarder yang rupa-rupanya justru mengalami sesuatu yang berbeda. Nah, terutama saat dia bangun tidur. Nah, ini dia. Nah, Anda kalau bangun tidur gimana rasanya? Seger kan? Nah, pasti merasakan seger ya kalau misalkan kondisi badan sedang enak-enaknya. Kalau lagi nggak enak seperti, ini nih, pasti waduh ya. Nah, namun ini tidak berlaku bagi Jensen Huang, manusia yang dicatat Forbes. Ini punya harta sebesar 1.700 triliun rupiah. Nah, hal ini disampaikan pada tahun 2023 saat perhelatan KTT Dealbook New York Times, dan selama bertahun-tahun dia ini memimpin perusahaan Nvidia. Perasaan gelisah ini selalu menyertai setiap dia bangun tidur. Dan kata dia nih, saya tidak bangun dengan rasa bangga dan percaya diri. Justru saya bangun dengan rasa khawatir dan prihatin, kata Huang. Nah, rasa tersebut muncul. Kenapa? Karena besarnya ketakutan di benak Huang akan kebangkrutan. Nah, Huang sendiri pernah merasakan berada di pinggir jurang dalam bisnis. Dan ini terjadi pada tahun 90-an. Ketika itu Nvidia baru merintis. Dan ini dia. Kini rasa ketakutan itu muncul kembali karena banyak pesaing dari industri perusahaan semikonduktor. Dan ketika membangun perusahaan dari awal benar-benar mengalami kesulitan dan apalagi pernah mengalami kebangkrutan beberapa kali, perasaan itu rupa-rupanya tidak bisa hilang seperti diakui oleh Huang. Dan sejauh ini Nvidia memang masih menjadi raja di industri semikonduktor dunia. Valuasi perusahaan mencapai 1,9 triliun dolar Amerika Serikat. Dan ini membuatnya masuk ke dalam 5 perusahaan terbesar di dunia. Meski begitu, fakta tersebut yang dibarengi oleh rasa ketakutan Huang ini membuatnya terus bekerja keras dan mempertahankan perusahaan. Hal ini bisa dimaklumi sebab apabila perusahaan bangkrut, maka praktis hartanya bakal lenyap. Nah, atas dasar inilah dia selalu mengatakan hal unik kepada istrinya setelah pulang kerja. Seperti dikatakannya, saat pulang ke rumah, saya memberitahu istri saya bahwa saya telah menyelamatkan perusahaan hari ini. Oh, gitu ya. Nah, upaya Huang ini mempertahankan perusahaan bisa terlihat dalam kesehariannya. Dalam laporan Financial Times, diketahui bahwa Huang ini bekerja selama 14 jam sehari. Wow, luar biasa ya. Kita aja yang 8 jam aja masih ngeluh nih. Ya karena dia bos ya. Nah, dia melakukan ini semua setelah bangun tidur dari jam 6 pagi dan berolahraga. Bahkan di usia kepala 6 atau usia 60-an ini, dia masih bekerja di hari libur dengan durasi waktu yang berbeda. Karena baginya untuk memperoleh sesuatu harus dibutuhkan penderitaan dan perjuangan besar supaya bisa menghargai apa yang telah kita lakukan selama ini. Dan diakuinya, saya bekerja dari saat bangun hingga pergi tidur. Saya bekerja 7 hari seminggu dan saat tidak bekerja, saya berpikir untuk kerja. Saat menonton film, saya tidak memikirkan filmnya, tapi malah memikirkan pekerjaannya. Wow. Nah, saat bekerja pun dia menjadi pemimpin yang selalu menjaga hubungan baik dengan para karyawan. Insider menyebutkan bahwa Huang sering makan bersama karyawan di kantin saat makan siang. Ini dilakukan supaya bisa menyerap ide-ide dari karyawannya secara langsung. Hal ini bisa dimaklumi karena Huang bos dari ribuan karyawan. Cara demikian bisa membantu memecahkan masalah dan memungkinkan orang lain mendapatkan informasi dan solusi yang sama. Dan semua itu pada akhirnya bisa membuat perusahaan tetap eksis dan membuat masyarakat berdaya. Wow, luar biasa ya. Ada bos besar dengan penghasilan yang luar biasa, 1.700 ya, triliun, itu mau makan bareng karyawannya di kantin. Kalau di kita ada nggak ya? Ya jangankan makan bareng. Kalau ada agenda makan bareng aja
kadangkala ya gitu deh. Ya pokoknya ada nggak ya sosok yang seperti ini yang mau makan bareng dengan karyawannya sekalipun dia sudah tajirnya minta ampun. Mungkin beli pesawat aja apa ya bisa lusinan tuh pesawat ya. Ditunggu deh pokoknya informasi-informasi juga dari Anda di 0285424474 ataupun di 0855420912. Tadi ada yang minta dari Ungu ya, dari Mas Sigit Londo di Dadirejo, mintanya Ungu tak terulang. Oke deh, saya puterin untuk Mas siapa? Mas Sigit Londo. Where is Ungu tak? Where is it? Weh, kok nggak ada? Oke deh, saya liatin dulu lagi barangkali di folder yang lain. Oke, pokoknya ditunggu juga ya dari Anda yang mau berbagi informasi 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912 terbuka untuk Anda untuk berbagi informasi ataupun menyapa kawan lainnya. Silakan Anda bisa manfaatkan di sini. Di Halo Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Lebih ke makhluk asing. Astral. Honda makhluk dong astral. Makhluk astral di belakang. Iya. Janganlah. Aduh, lagi fokus. Lagi fokus. Iya. Bahaya nih. Bahaya. Oke deh. Nah ini ada pengumuman nih. Dari mana? Dari yang mengumumkan. Oh betul. Dari kamu berarti ya. Yang mengumumkan itu PLN. Oh PLN ini sekarang tugasnya mengumumkan ya. Ada bahasanya kuno banget ya. Apa pengumuman. Pengumuman, gitu ya. pengumuman. Harusnya apa sih? Pemberitahuan. Pengumuman gitu loh. Bagus tuh. Ini nih dikasih ini nih. Ini nih pasti enak tuh. Pengumuman. Berasa kayak ini ya. Pengumuman. Nah itu kan pas banget pas, tuh. Sesuai. Kayak di pasar gitu ya. Pasar mana? Pasar Mano. Pasar Ibu? Pasar Ibu. Pasar Ibu. Pasar Ibu. Iya. Itu temennya Sarbu. Riono dong kalau itu. Marganya Riono. Oh Riono. Bukan Pasar Ibu ya. Aduh. Beda marga. Sarbu, sarapan bubur. Iya kan? Ya. Sarapan bubur sama Pak Sarbu Riono. Nah ini nih. Besok ya. Mulai pukul 10 pagi sampai 13.00. Sampai ya. Ini ULP, unit layanan pelanggan ya. Pekalongan Kota. Ya. Ini mau ada pemadaman. Karena ada pemeliharaan jaringan. Yes. Dan ini rabas-rabas pohon. Pohonnya dirabas. Iya, biar yang mendekati jaringan PLN. Nah, itu di mana aja yang mau dipadamkan. Nah, ini di Jalan Cokroaminoto. Yeah. Terus Jalan Teknopolitan. Terus Kuripan Lor, Kuripan Kidul, Yosorjo dan sekitarnya. Oh, di tempat kamu tuh berarti besok tuh. Waduh. Nah, kena tuh ya. Ya, nggak bisa ngerokok ya. Apa hubungannya? Kan masih sakit kamu. Iya benar. Iya, jangan ngerokok lah. Iya. Lagi nggak enak banget nih. Bengek ya kamu ya. Iya betul. Jadi izinkan ya ini himbauannya nih, himbauannya Ya, perlu dibacain nggak? Bisa. Izinkan petugas PLN melakukan perabasan pasti atau pohon yang dekat dengan jaringan listrik. Pasti Bagus ya. Jadi jangan mendirikan bangunan. Suaramu kayak EPS marah ya. Sengal. Jadi ada banget ya. Jangan mendirikan bangunan, tiang antena, baliho dan melakukan penebangan pohon maupun membakar sampah dekat dengan jaringan listrik. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang ketiga, jangan bermain. Jangan bermain. Pastinya ini loh, jangan bermain layang-layang. Itu ya. Baganya keliru aku nih. Kurang pas. Jangan bermain layang-layang di bawah atau dekat dengan jaringan listrik. Tuh, kalau di atas nggak apa-apa. Sama aja. Lah di bawah yang nggak boleh. Oh iya ya. Di bawah sama yang dekat. Dekat. Kalau di atas nggak apa-apa. Kalau jauh nggak apa-apa ya. Jauh nggak apa-apa. Jangan memasang lampu penerangan jalan umum atau LPJU ya.
secara ilegal Nggak boleh. tanpa konfirmasi dengan Pemda atau PLN. Nah itu harus ngomong dulu. Iya, nyuwun sewu gitu ya. Ya dapat tuh. Dapat sewu. Iya ya Mas Budi. Gampang itu mah. Terus kemudian yang kelima, Yang kelima. apabila menggunakan genset, pisahkan dengan instalasi listrik PLN. Nah gitu ya, jangan deketan ya. Nggak boleh. Nanti setruman dia. Wah, Jadian tuh mereka kalau deketan. Kenalan jadian bahaya tuh ya. Nyetrum ya. Heeh. Ya pokoknya besok lah ya. Heeh. Di arah situ tuh. Terus Ada lagi? ini nih, yang ada lagi penting nih. lagi nih, laporkan informasi kelistrikan melalui PLN Mobile atau kontak center 123. Nah itu kalau mau laporan tuh di 123. 123 ya. Gampang tuh ngawalinnya. 123 sayang semuanya. PLN tuh. Terus yang ketujuh, Ya. bayar dong rekening listrik. Wah itu pasti. Tapi sekarang saya nggak pernah bayar Jangan rekening listrik kan. Iya, wong kita sudah pakai token. Iya. Yang belum pakai token kan juga Pakai masih ada. ini ada. Antara tanggal 1 sampai 15 ya. 20 maksimal. Nah, kalau nggak mau dimatiin ya. Tapi sebelum dimatiin dikasih pemberitahuan dulu. Biasanya. Disuratin dulu. Terus ini, matikan peralatan listrik dan elektronik sebelum terjadi pemadaman. Itu harus. Demi keamanan Ya. bersama. Nah itu Itu ya. besok ya. Besok ya. Jam di 10. jam 10 sampai jam 1 siang. Oh nggak bisa jahit ya? Iya nih. Aduh, Ini aja apa namanya? menjahat. Nggak boleh. Pakai ini apa namanya? Baterai. Ah, Bisa. pakai lilin. Nggak bisa dong kalau jahit pakai lilin nggak bisa. Hmm. Kamu bisa nggak? Apa? Rata-rata ini para penjahit bisa nggak ya jahit bantal sambil guling? Bantal sama guling-guling. Jahit bantal sama guling. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Heeh. Nggak bisa kali itu. Cuma ungu yang bisa. Apa? Cuma ungu yang bisa. Ungu bisa ngapain dia? Tak terulang. Ya udah kita nikmati bareng. Oke deh, yuk. Berita malam. RKP Malam kembali hadir untuk Anda di edisi Senin 24 Juni 2024 dengan 6 informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, SMP yang belum penuhi kuota bisa membuka pendaftaran offline. Informasi kedua, Wali Kota Pekalongan akan tindak tegas pelaku pungli PPDB 2024. Informasi ketiga, usai cuti Idul Adha, Puskesmas Bendan ramai kunjungan. Informasi keempat, puluhan ibu-ibu percantik pakaian bekas dengan teknik eco bleach. Dan informasi kelima, KPU Kota Pekalongan gelar lomba karaoke Jinggal Pilwalkot Pekalongan 2024 serta informasi keenam, hadirkan inovasi baru, hotel di Pekalongan gelar Wonder Fun Run 2024. Kita menuju ke informasi pertama kawan. Penerimaan peserta didik baru secara online untuk tahun ajaran 2024-2025 tingkat SMP di Kota Pekalongan sudah ditutup sejak tanggal 22 Juni kemarin. Dari 23 SMP yang membuka PPDB online, baik negeri maupun swasta, hingga hari terakhir pendaftaran tersebut masih terdapat 10 sekolah yang kuotanya belum terpenuhi. Widya Prada Muda Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Endang Susilowati menjelaskan, sekolah yang belum terpenuhi kuotanya dipersilakan untuk membuka pendaftaran kembali secara offline hingga kuota terpenuhi. Sementara bagi peserta didik yang belum mendapatkan sekolah bisa langsung mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut. Melansir dari alaman PPDB Dindik Pekalongan Kota.go.id, Endang menyebutkan 10 sekolah yang masih memiliki sisa daya tampung terdiri atas 4 SMP negeri yakni SMP 5, 9, 10 dan 12. Sedangkan 6 SMP swasta yang mengikuti sistem PPDB online. Semuanya belum memenuhi kuota, di antaranya SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah, SMP Islam, SMP Islam YPI Buaran, SMP Muhammadiyah, SMP Satya Wiguna, dan SMP Wahid Hashim.
Bisa kami informasikan ya terkait dengan kuota dan daya tampung untuk sekolah negeri sampai dengan pukul 10 tadi pengumuman masih terdapat 4 sekolah negeri yang belum terpenuhi kuotanya. 4 tersebut yaitu SMP Negeri 5, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 12. Kalau yang swasta secara online memang masih ada yang belum terpenuhi. Kalaupun belum nanti bisa pakai offline seperti itu. Anda menambahkan pengumuman PPDB online dilakukan serentak pada tanggal 24 Juni 2024 mulai pukul 10 pagi tadi, baik melalui website PPDB maupun di satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya untuk tahap daftar ulang dijadwalkan pada tanggal 25 sampai 27 Juni 2024. Kita menuju ke informasi berikutnya kawan. Wali Kota Pekalongan Ahmad Auzan Arslan Junaid menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungutan liar dalam proses penerimaan peserta didik baru 2024. Pelaku pungli tersebut menurut Wali Kota bisa dikenai sanksi berupa pencopotan jabatan hingga tuntutan hukum. Ia menekankan PPDB tahun 2024 harus berjalan dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, seluruh pihak terkait termasuk panitia PPDB diminta untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Saya pastikan kalau untuk pungli ini kan kemarin kita sudah penekanan terhadap kepala sekolah. Jadi kalau memang ketahuan satu sekolah ini ada pungli, itu bisa kita kenai sanksi yang sudah kita tetapkan untuk sekolah-sekolah yang ya sanksinya kalau untuk kepala sekolah itu pasti ya kita copot jabatannya. Kalau tergantung nanti kalau ada berkaitan hukum ya tidak menutup kemungkinan akan kita bawa ke ranah hukum kalau memang ada tuntutan dari orang tua dan sebagainya. Wali Kota juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan setiap dugaan pungli yang terjadi. Ia memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan dan laporan akan ditindaklanjuti dengan serius. Dan kita beralih ke informasi berikutnya kawan. Usai masa cuti Hari Raya Idul Adha, Puskesmas Benan, Kota Pekalongan kembali ramai dikunjungi masyarakat sebab sebagian besar masyarakat mengalami tekanan darah tinggi akibat terlalu banyak mengonsumsi daging kurban. Kepala UPT Puskesmas Benan, Dita Rasnasuri, menuturkan masyarakat yang datang ke Puskesmas selain melakukan medical check up, beberapa diantaranya merupakan pasien yang memiliki riwayat penyakit hipertensi dan gula darah untuk melakukan kontrol. Dita memberikan beberapa tips untuk mencegah penyakit darah tinggi akibat konsumsi daging berlebihan, yaitu dengan memulai aktivitas fisik seperti olahraga ringan, hindari makanan berlemak tinggi, mengurangi konsumsi manis, dan perbanyak minum air putih. Biasanya setelah Idul Adha itu rame-rame ya, biasanya mereka khawatir mungkin tensi yang tinggi, kemudian ada yang jatahnya memang kontrol kencing manis ya, kemudian tekanan darah tinggi. Setelah melewati Idul Adha biasanya sudah mulai ada peningkatan, satu berat badan pastinya, kemudian tensinya ada yang sudah mulai naik, kemudian gula darah puasa. Langkahnya yang pertama pastinya untuk pencegahan ya hipertensi ya sebaiknya sudah mulai diet rendah garam, kemudian aktivitas fisiknya mulai olahraga yang semampunya, kemudian membatasi makanan yang mungkin berlemak. Yang berlemak yang bersantan itu yang memang paling jahat ya istilahnya kolesterol. Kemudian untuk yang kencing manis ya pasca Idul Adha mengurangi yang manis-manis. Dita mengimbau kepada masyarakat agar mengonsumsi daging secukupnya untuk membatasi paling tidak seminggu sekali. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk tetap menjaga pola hidup seimbang dengan makan sayur, buah, dan mencukupi kebutuhan minum air putih. Kita beralih ke informasi berikutnya kawan. Sebanyak 35 ibu yang tergabung dalam pengurus TPPKK khususnya Pokja 3, TPPKK tingkat kelurahan dan kecamatan mengikuti pelatihan teknik Eco Bleach di aula kantor Sekretariat TPPKK Kota Pekalongan Rabu kemarin 19 Juni 2024. Seperti diungkapkan Ketua TPPKK Kota Pekalongan Ingrid Soraya, Eco Bleach adalah teknik pewarnaan yang dilakukan dengan cara mengikat kain dengan menggunakan tali dan atau benang sebelum dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Tujuannya untuk menciptakan motif-motif unik pada kain yang tidak dapat diperoleh dengan cara pewarnaan biasa. Menurut Ingrid, dengan teknik Eco Bleach,
bisa menyulap pakaian kesayangan yang sudah lusuh menjadi nampak seperti baru lagi. Di Pokja 3, Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan ini menginisiasi mengadakan pelatihan. Ini baru pertama kayaknya nih saya Eco Blitz. Sebenarnya Eco Blitz ini hampir sama dengan jumputan atau tie day ya, yang biasa kita dengar. Saya juga udah sering dengar kalau tie day, jumputan, sasirangan itu sudah biasa. Kalau Eco Blitz saya baru tahu, tapi ternyata tekniknya hampir sama. Cuman ini lebih yang sederhananya. Jadi dari bahan-bahan juga yang mudah didapat, sederhana ya. Harapannya dari kader Tim Penggerak PKK ini bisa memanfaatkan ilmunya, dimanfaatkan bisa untuk baju-baju yang mungkin di rumah sudah tidak dipakai, sudah agak bosan, mungkin bisa lagi di Eco Blitz sehingga bisa kelihatan baru lagi dan bisa dikenakan lagi. Ataupun kalau misalkan mau buat usaha bisa juga dibuat di kaos yang baru ya, media yang baru, dan nanti untuk dijual itu bisa menambah perekonomian keluarga. Inggit berharap kader TPPKK yang menjadi peserta pelatihan ini dapat memanfaatkan dan menerapkan ilmu yang didapat untuk diaplikasikan pada baju yang sudah tidak terpakai lagi agar bisa dipercantik kembali dengan teknik Eco Blitz sehingga bisa dikenakan kembali. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, kawan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan rutin menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan tahun 2024 yang akan dilangsungkan tanggal 27 November mendatang dengan menggelar berbagai program. Salah satunya dalam waktu dekat ini KPU akan menyelenggarakan Lomba Karaoke Jingle Pilwal Kota Pekalongan 2024. Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda mengungkapkan lomba ini akan dilaksanakan di Aula KPU Jalan Sriwijaya nomor 17 Kota Pekalongan pada hari Minggu 30 Juni 2024 dan dengan hanya menyerahkan fotokopi KTP, masyarakat Kota Pekalongan bisa mengikuti lomba tersebut secara gratis. Pendaftarannya sendiri sudah dimulai sejak tanggal 19 Juni kemarin dan akan ditutup pada tanggal 28 Juni 2024 sampai pukul 4 sore. Fajar menyebutkan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta pihaknya telah menyiapkan total hadiah Rp2.250.000 bagi 3 pemenang. Selain itu para pemenang juga mendapatkan piala dan sertifikat penghargaan. Jadi kita sudah buka kira-kira hari Rabu kemarin, Mbak ya. Ini kita nanti akan tutup di hari Jumat tanggal 28 Juni sampai nanti jam 4 sore. Jadi masih ada kurang lebih 5 hari lagi untuk yang ingin mendaftar lomba karaoke tersebut. Untuk kegiatannya nanti dilaksanakan di tanggal 30 Juni hari Minggu mulai jam 8 pagi. Fajar menambahkan pada Lomba Karaoke Jingle Pilwal Kota Pekalongan 2024 hanya dibatasi untuk 30 peserta. Sampai saat ini baru ada 2 peserta yang telah mendaftar ke kantor KPU Kota Pekalongan. Dan kita menuju ke informasi terakhir, kawan. Sebagai upaya menghadirkan inovasi baru di tahun 2024 ini, salah satu hotel di Pekalongan akan menggelar Wonder Fun Run pada Minggu 30 Juni 2024. Public Relation Hotel Dia Astika Dewi menjelaskan Wonder Fun Run ini akan diisi dengan lari santai sepanjang 5 km yang diikuti oleh 300 pelari dari komunitas Trail Run Pekalongan, Underrunner Pekalongan, Indo Runner Pekalongan, dan Batang Runner. Start dan finish akan dilangsungkan di Stadion Jenderal Hugeng Kota Pekalongan. Menurut dia, selain diikuti para pelari dari Pekalongan dan sekitarnya, kegiatan perdana yang diselenggarakan hotel tersebut juga diikuti peserta dari Brebes dan Jakarta. Kami bakal menyelenggarakan event nih sebentar lagi, event terdekatnya. Untuk konsep acaranya sendiri, ini merupakan event fun run ya tentunya. Dan biasanya itu cukup banyak yang bertanya, fun run itu ada hadiah podiumnya nggak sih Kak? Gitu-gitu kan. Nah kalau kita mengonsepkan memang fun run saja dan tidak ada hadiah podium juara, tetapi nanti tetap ada apresiasi gitu. Tapi ini konsepnya memang fun run, jadi tetap lari bersama-sama dengan bahagia dan fun gitu Kak. Dia menambahkan bagi 2 pelari tercepat akan mendapatkan voucher menginap gratis di hotel tersebut. Selain Wonder Fun Run, pihaknya juga sudah merencanakan kegiatan lain untuk mendekatkan hotel ini dengan masyarakat Pekalongan dan sekitarnya.
Baik, 6 informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan nantikan terus informasi-informasi lain di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif dalam beberapa program diantaranya adalah RKB Pagi, RKB Sore, dan RKB Malam. Dan pastikan Anda tetap stay tune di sini di FM 91,2 karena nanti akan ada wedangan. Kita bisa ngobrol santai sambil ya pokoknya Anda bisa bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855